Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua, di mana di sesi kedua ini fokus kita akan lebih ke pembahasan komen dan juga charting altcoins ya. Jangan lupa malam ini jam setengah 10 malam kita akan keluar satu data penting, yaitu data crude oil inventories. Ya, sekali lagi setengah 10 malam. Jadi buat lo yang punya posisi futures dekat-dekat jam setengah 10 belum kena target TP, nah boleh pertimbangkan untuk tutup posisi, terutama buat yang konservatif ya. Nah, buat yang agresif minimal pasang SL ya. Reminder, jangan sampai lupa ya. Oke, langsung aja kita masuk ke chartnya, dan kondisi BTC sekarang sedikit di atas dari struktur support yang kemarin baru saja di reclaim. Ya, kita lihat besok ya. Kalau besok pagi daily close dari Bitcoin di atas dari 119.800-an. Nah, berita bagus bahwa belum jadi support sih ya, karena belum ada pantulan ya, tetapi struktur yang baru reclaim kemarin ini ya ada potensi menjadi support. Kalau itu terjadi, potensi untuk lanjut membuat higher high semakin besar. Tapi gue ingatkan sekali lagi, ini harganya masih running ya, belum sampai daily close. Kita analisa itu saat candlenya sudah close. So, jangan terburu-buru, tunggu saja sampai besok pagi jam 7, kita lihat daily close-nya seperti apa ya. Sip. Langsung aja kita masuk ke BTCD ya. Tapi kayaknya sebelum kita masuk ke BTCD, gue takut lupa nih ya. Untuk event Margex, ada yang sempat nanya lagi, Bang, event Margex masih berjalan nggak? Masih berjalan sampai tanggal 30 Agustus. Jadi buat lo yang pengen ikutan trading competition-nya, silahkan bisa ikutan. Price pool-nya senilai 2.000 USD dan tambahan 100 USD setiap kali volume sebesar 1 juta USD. Nah, untuk syarat ketentuannya minimum 20 participants dengan volume minimum 1 juta. Kalau sampai nggak kena itu ya berarti tidak dilanjutkan eventnya gitu. Ya, jadi buat yang tertarik silahkan bisa ikutan ya. Sip, balik lagi ke BTCD. Untuk BTCD kita bisa di sini lanjut turun untuk hari ini, membuat lower low yang bahkan lebih dalam lagi ya. Nah, pertanyaannya kenapa? Sebenarnya buat lo yang sudah nonton DCWT kemarin-kemarin dan juga sudah nonton video specifically mengenai yang pembahasan CPI kemarin ya, harusnya udah tahu. Tapi nggak apa, kita coba jelaskan sedikit lagi ya. Nah, jadi kita bisa lihat di sini penyebab utamanya adalah karena CPI kemarin yang ternyata di luar dari dugaan ya. Forecastnya kemarin itu, sebentar kita bisa di sini dia sedikit nge-lag ya. Bukan potensi tapi forecastnya itu untuk CPI-nya di 2,8%. Tetapi pada faktanya ternyata di 2,7. Jadi lebih rendah dibandingkan dengan forecast. Nah, ini banyak yang jadi berspekulasi bahwa wah, kalau seperti ini hal yang dikhawatirkan oleh The Fed sepertinya tidak akan terjadi. Walaupun ya belum ya, masih prematur kalau kita sebut udah pasti tidak akan terjadi. Karena masih ada beberapa lagi data inflasi seperti PPI, PCE begitu ya. Ya, tapi ini satu pertanda yang bagus ya, maka dari itu ya BTCD lanjut lagi turun. Buat yang nggak tahu konteksnya apa, kenapa bisa seperti itu, ya gini, liquidity itu sangat mempengaruhi altcoin season. Saat kita banyak liquidity atau banjir liquidity di market, ya kita akan dapat BTCD yang melemah alias bisa mendapatkan altcoin season begitu ya. Nah, tetapi sayangnya ya ini masih baru, kalau gua rasa ya ini masih baru dispekulasi karena data CPI bagus ya. Nah, data seperti balance sheet, ya faktanya kita bisa lihat di sini masih terus turun. Begitu interest rate juga belum ada keputusan kapan akan ketok palu turun. Begitu. Nah, jadi ya tetap keep it 60-40. Ini masih lampu oke lah. Sekarang mungkin lampu kuning lah ya karena CPI-nya bagus. Nanti kalau PPI, PCE-nya bagus lagi, ya that's even better. Begitu. Tetapi masih belum lampu hijau karena pada faktanya belum terjadi penurunan interest rate. Balance sheet juga belum netral, masih terus turun. So, ya jangan keburu-buru begitu ya, jangan keburu-buru pengen mendahului market begitu ya. Ya itu analoginya yang tadi pagi lah ya, kasarnya lo kayak ngerasa buat apa kita bawa skoci di kapal ya, nggak perlu, ini kapal nggak akan tenggelam ya, udah bawa skoci malah memperberat kapal dan membuat kita habis bensin, membuat kita habis bahan bakar katanya ya. Ya, tapi sekalinya tuh kapal mau karam mati semua. Nah, itu ya. Nah, BTC itu adalah skoci dari portofolio kita. Gitu. Jadi jangan gegabah lah intinya ya. Sip. Langsung aja kita masuk ke ini ya, ke komen. Yang pertama dari trader Dablak. Pengalaman pribadi, pernah all in pada masanya dan bener Bang, rasanya bangke bener.
Koreksi dikit langsung sport jantung ya. Sempat mau terjerumus ikutin dukun. Untung nggak jadi karena ketemu channel ini. Karena ketemu channel lu dulu bang. Mantap ya. Gue tertampar dengan omelan lu bang. Dan bener, sekarang gue lihat testimoni orang-orang yang ikutin dukun yang dulu gue mau ikutin. Kebanyakan bukannya untung, malah rungkat. Thanks bang atas omelannya. You're welcome ya. Ya namanya juga dukun. Ya, itu kenapa disebut dukun ya karena mereka itu so tahu mau kemana. Wah harus begini, harus begitu, harus altcoin season, harus di tanggal sekian ngapain. Market tuh paling nggak suka disuruh-suruh begitu. Dan ya lu bisa lihat sendiri lah berapa banyak contoh-contoh dukun yang ya malah jadi rungkat parah begitu ya. Ya tapi gue happy banget lu nggak sampai terjerumus dulu dukun begitu karena gue dulu udah terjerumus dulu. Nah makanya gue sekarang sebisa mungkin bikin konten untuk mengingatkan orang-orang jangan jatuh di lubang yang sama seperti gue dulu jatuh. Begitu. Jadi gue happy banget ngelihat lu nggak perlu terjerumus dulu ke cengkraman dukun. Karena aduh serius itu sangat menyebalkan. Ya. Dan ya sebenarnya polanya mirip-mirip sih. Awalnya kan trading dulu sendiri. Terus ada salah-salah gitu ya, ngerasa kok jelek ya. Nah, mikir kalau bayar ke orang yang ngerti nih katanya ya dukun lah gitu ya. Kalau dulu disebutnya tuh suhu, master katanya, master trader begitu ya. Ya akan lebih baik, faktanya enggak, malah banyak lebih rungkat kan begitu ya. Karena kenapa? Yang rata-rata dukun menjanjikan apa? Kayak cepat kan? Ya makanya seringnya dukun tuh flexing. Wah, lihat nih. Ya lu masa nggak percaya gua? Lu kan lebih miskin daripada gua, aja banyak bacot. Nah, gitu kan biasanya. Nah, itu logika yang salah, hati-hati. Karena gini, jangan lupa, itu dukun bisa aja mungkin dapat duitnya dari mana gitu kan. Jangan-jangan itu adalah alat bantu jual dia gitu. Ya udahlah, yang penting apa lu nggak kena dan semoga ya ini testimoni lu tuh bisa membantu orang lagi supaya nggak kena juga sama kayak lu begitu. Karena itu tujuan utama dari channel TCI supaya sesedikit mungkin orang kena bullshitan dukun begitu. Ya, sip. Next dari Mas Bonar. Mak Kyoshi. Wah, Mak Kyoshi kenalin saya Bonar. Wah, jadi Kyoshi nih ya. Mak Kyoshi kenalin saya Bonar dari Bogor. Seorang kurir yang bermimpi jadi pemilik koin kripto terbanyak di dunia. Waduh, di dunia susah juga ya. Saya modal 1,9 juta bulan ini. Saya mencoba lempar dadu 880, belikan PP Heimer. Sisanya saya putarkan ke altcoin yang grafikan hariannya naik turun. 1 jutanya saya beli XRP. Tiap hari saya naik profit 30k. Saya TP dan beli lagi besok pagi antara jam 7 sampai jam 10. Mayan, walau naik dikit-dikit. Bulan depan saat gajian mungkin saya mau mengikuti jejak Mak Kyoshi di sini kenapa jadi Kyoshi ya. 60% BTC sisanya altcoin. Kayaknya enak kalau modal besar beli BTC. Sayangnya modal cuman kurir. Gini loh, hati-hati jangan sampai kita berpikir oh modalnya kecil jadi gua harus ambil resiko lebih besar. Nggak, jangan ya, lu tetap bisa nyicil dengan modal kecil pun bisa tetap di BTC. Begitu ya. Dan ya apalagi kayak lu memes lalu presale itu kalau bisa ya, kalau lu masih newbie terutama jangan disentuh dulu. Lu fokus dulu bikin fondasinya. Sama kayak gini deh, lu bikin rumah bikin apanya dulu? Fondasinya dulu dong. Ya dong, masa bangun dulu batanya ditaruh dulu di tanah, di atas tanah, nggak mungkin kan. Fondasi dulu, itunya kokoh fondasinya, baru lu bikin rumahnya begitu. Ya jangan sampai kebalik. Kalau kebalik ya kayak kemarin-kemarin banyak sekali yang hancur kan. Itu rata-rata yang hancur itu karena ya nggak punya fondasi. Ya asal aja langsung bikin porto itu semuanya alts, kayaknya ada angin rubuh semua begitu ya. Jadi ingat, modal besar kecil sama aja, lu bisa bangun BTC gitu. Jangan sampai jadikan alasan modal kecil ini menjadi ya alasan untuk beli berbagai macam aset yang terlalu beresiko. Ingat, bangun dulu fondasinya, baru nanti di atasnya lu boleh inilah freestyle gitu. Tapi selama belum ada fondasi ya jangan aneh-aneh gitu ya. Next dari Inot. Asli kemarin waktu BTC Pump 122 pengen buy all in. Wah, jiwa FOMO-nya keluar ya. Langsung ada muka Matoshi. Langsung ada muka Matoshi, short aja tipis-tipis, profit. Mantap ya, bagus. Berarti udah keluar tuh, udah masuk alam bawah sadar ya. Udah gua berhasil udah lu download tuh ya cara berpikir TCI. Jadi ya ya makanya kalau ada yang nanya, "Bang, kenapa Bang lu suka mengingatkan hal yang lu udah sering bahas sebelumnya?" Walaupun nggak tiap hari juga ya, tapi gue cukup sering mengulang hal-hal penting. Karena apa? Karena ini efek akhirnya.
waktu lu mau melakukan kesalahan, ya, waktu mau all in, mau beli di pucuk, ya, all in di pucuk itu tuh udah paling sialnya tuh kayak gitu ya. Lu langsung ada keluar di otak lu tanpa lu harus dengerin video gue, langsung otomatis keluar muka gua begitu, supaya lu tidak melakukan kesalahan itu ya. Jadi itu alasannya ya. Semoga yang lain juga mulai begini nih, muka gua mulai keluar di otak lu saat lu mau melakukan kesalahan yang sering kita bahas di sini ya. Next dari AA Rizky. Makasih Bang Toshi, hasil ngikutin saran lu buat DCA gue udah TP 60 juta dari ETH. Mantap, happy banget dengernya ya. Ya semoga yang lain juga banyak mendapatkan pengalaman yang sama gitu. Karena ETH kemarin kita udah dapat ya, ETH TP, lalu BNB TP, XRP TP, dan ya kalau yang dulu-dulu udah ada lagi beberapa lah. Memes juga ada beberapa yang kena TP, kayak PP udah dapat 4 kali dan seterusnya ya. Next dari Marciano. Terima kasih kok udah mau berbagi ilmu secara gratis. Buat kami orang yang gak sanggup ikut kelas trading dengan harga yang fantastis sangatlah tidak mungkin. Tapi dengan adanya channel ini bisa mengubah hidup ekonomi secara konsisten. Sekali lagi terima kasih banget. God bless you. Salam tabur tuai. Mantap ya. Dan justru malah lu lihat banyak yang bayar kelas-kelas gitu malah jadi boncos bukannya profit ya. Jadi ya, ini tujuan dari TCI dibangun. Makanya gua sama Sato terus setengah mati nyari tim di awal. Karena banyaknya nggak mau. Hah, masa nggak bikin kelas katanya? Itu kan cuannya dari situ katanya. Ya gua nggak mau, gua bilang gua maunya edukasi. Wah, itu susah banget dah nyari tim yang mau. Ya bahkan sampai sekarang pun timnya tuh bukan tim yang benar-benar yang langsung benar-benar semuanya tuh kasarnya udah nih kita setiap hari satu rumah bareng dan lain-lain. Mereka full time, enggak. Mereka juga bisa full time ya, karena ya balik lagi ya, karena kita nggak mau buka kelas. Tujuannya apa sekali lagi? Biar semua orang bisa mendapatkan equal fighting chance begitu. Karena itu tujuan utama dari TCI gitu. Dan gue happy banget ada yang merasa terbantu. Dan sekali lagi gue ingatkan ya, gue juga dulu punya pemikiran yang sama. Udahlah, ngapain sih belajar sendiri pusing. Udahlah, gue ikut aja kelas, gue bayar nih. Udah gitu gue bisa profit, karena kalau gue bayar kan berarti ya bagus dong harusnya. Faktanya enggak. Gue berapa kali dulu juga bayar kelas tuh di awal-awal tuh, bayar kelas ceritanya biar shortcut nih ya. Jangan mau lama-lama belajar sendiri otodidak pusing, udah shortcut bayar, yang ada bukannya profit malah rungkat. Begitu. Jadi sebenarnya lu bisa sekali profit di market secara gratis. Tapi mau nggak berproses, karena ya kayak lu bisa sendiri kan di TCI tidak ada yang ceritanya gue janjikan ya, gue Toshi menjanjikan Anda bisa berapa ratus X, nggak ada. Ya gue cuma ngomong lu bisa mengikuti cara TCI pelan-pelan profit, dan bener kan? Ya, tapi baik lagi tidak ada janji cepat kaya. Nah, itu yang bikin orang tidak tertarik sebenarnya. Karena orang tuh kripto tuh udah mikirnya tiba-tiba sultan. Padahal faktanya nggak seperti itu, ya. Orang yang berpikir pengen tiba-tiba sultan di kripto tuh malah orang yang paling miskin ujung-ujungnya, gitu, ya. Sip, mantap. Next. Dari Eben Project, ya. Happy birthday TCI yang keempat. Nggak bisa ngasih apa-apa, cuma ngasih doa. Wah, itu udah bagus sekali. Doa yang tulus itu biasanya sangat merdu di telinga Tuhan ya. Semoga keluarga TCI diberikan kesehatan dan diberikan rezeki yang berlimpah. Dan semoga jadi channel kripto terbaik nomor 1 di Indo, menggeser channel-channel dukun. Amin ya. Ya tapi susah sih. Karena gini, selama gue tidak menjanjikan cepat kaya, tidak akan seviral dukun. Ya itu hebat dari dukun kan, ya itu berani. Wah, bisa begini, bisa begitu. Udah nggak jadi, udah gagal, ya tidak ada tanggung jawab gitu. Tapi ya sebisa mungkin lah, bisa gini deh. Harapan gue sih satu aja lah, nggak untuk bersaing sama yang kasarnya ngomong sompral ya susah ya. Kalau gue sih gini aja deh, gue berharap semakin banyak orang yang nggak perlu kena dukun dulu gitu. Karena belakangan udah mulai ada tuh beberapa orang yang bilang, wah bang, gara-gara gue nonton channel lu gue jadi nggak kena dukun. Wah, itu aja gue udah happy banget ya. Sip, thank you. Dan ini ini banyak sekali yang bilang ini ya, nge-congratulate anniversary dari TCI. Thank you ya. Ini nggak mungkin semuanya gue bahas, jadi gue wakilkan dengan beberapa komen ya. Thank you sekali lagi. Next dari Jakila ya. Oke. Kalau altsmu nggak bisa ngegain sama kayak BTC atau malah minus, ngapain invest ke alts? Investing itu permainan jangka panjang. Mau dapat profit 10x harus siap juga loss 10x.
semakin pinter nge-manage resiko, semakin tenang juga mental buat ngadepin market. Makasih TCI udah ngajarin hal-hal ini buat gua pribadi. Salam tabur tuai. Mantap. Yes, ya ini udah lumayan lama nih gua bahasnya. Wah, ini bagus nih, berarti tinggalnya benar-benar dipakai karena ini bahan yang gua bukan bahan yang gua sering ulang nih. Berarti lu specifically ngedenger video gua yang dulu itu yang mengenai urusan ini alts ya. Ya benar. Alts itu in general at best jadi osilator terhadap BTC. Nah, ngapain lu megang alts yang resikonya lebih besar tapi secara track record lebih jelek, profitnya lebih kecil daripada BTC. Nah, itu yang kadang-kadang orang ya kebiasaan ngedengarnya kalau udah altcoin season, altcoin apapun akan mengalahkan BTC. Faktanya tidak seperti itu tidak semudah itu ya. Dan malah ada lagi altcoin season malah rug pull tuh alts ada juga dan banyak, nggak sedikit loh di 2021 ya. Jadi ya ujung-ujung ini pinter banget kalau kita akan semakin pintar kalau kita bisa nge-manage resiko gitu ya. Kalau kita nggak bisa manage resiko di market, udahlah itu kayak kita ngubur diri sendiri deh ya. Sip. Next dari Bro Rikonaru. First of all, congrats ya TCI dan tim. Semoga tetap menjadi berkat buat para crypto bros tahun ke depannya. Kok aku ada baca berita yang menarik. Crypto ETNs are approved for UK retail investors. The FCA has approved the sale of crypto ETNs to retail investors from October. Kalau ini gue baca ini aja ya, gue baca dalam hati aja ya. Oh oke, di Oktober ya. Spesifik banget di Oktober ya. Kenapa bisa pas ya retail akan masuk di Oktober? Meanwhile, cycle theory akan top di kisaran kuartal 4 2025. Apakah retail baru FOMO akan jadi exit liquidity? Ini pertanyaan bagus ya. Apakah ya akan jadi exit liquidity untuk para institusi dan whale kok? Tolong share pendapat Kotoshi. Thanks. Ini gini ya. Gue dulu ya udah lumayan lama, berapa tahun lalu ya? Kayaknya antara 2 atau 1 tahun lalu ya. Pokoknya dulu lumayan lama lah ya. Lebih dari beberapa bulan, kayaknya udah masuk tahunan lah ya. Kita pernah bahas dulu bahwa saat retail masuk gede-gedean itu seringnya dipucuk. Serius, seringnya dipucuk. Dulu 2020, 2019 itu sepi. Biasa aja gitu kripto, cuma orang-orang yang tahu-tahu aja begitu. Wah, bahwa kripto tuh lagi luar biasa. Itu semua FOMO itu di 2021. Dan kalau lo ingat juga itu di daerah Juli, Agustus, September nggak terlalu lah. Oktober, wah itu semua udah isinya retail semua dan mereka tuh FOMO-nya luar biasa. Ya makanya di 2021 tuh banyak yang teriak-teriak BTC akan ke 100.000, bahkan yang gila tuh ada yang ngomong BTC akan ke 300.000 di 2021 ya. Nah ujung-ujungnya apa? Sangkut semua kan. Nah ya jadi kalau menurut gue pribadi ya ada benernya. Ya mereka itu akan jadi exit liquidity untuk para institusi begitu. Dibuat FOMO dulu, nanti medianya akan semuanya positif buat kripto ya. Terus kayaknya ngepump tuh kayak nggak ada breaknya gitu ya, kayak nggak ada remnya, terus naik gitu kasarnya ya. Dan orang-orang akan semua euforia begitu ya. Jadi ya ini tapi gila juga sih ya. Ban-nya akan lifted di 8 Oktober. Di akhir sekali. Jadi ya maybe by design or something, I don't know. Tapi kalau statement lu ya, retail baru yang FOMO akan jadi exit liquidity untuk para institusi dan whale. Kalau gue pribadi setuju, karena gue udah lihat 2 cycle sebelumnya ya seperti itu. Semakin dekat ke pucuk, semakin kencang narasi-narasi yang bikin tambah FOMO gitu. Jadi ya mungkin itu bisa jadi salah satu indikator juga. Kalau lu aja udah mulai ke bawah FOMO ya, nah ini ada kemungkinan sudah mau di akhir nih ya. Apalagi ditambah lagi dengan teori cycle, udah itu akan ekstra komplit. Lu akan harusnya semua alarm udah nyala. Hati-hati gitu ya. Wah ini gila sih ya. Di UK ya. Apakah orang-orang UK akan banyak jadi tumbal? We'll see ya. Next dari Anti Dukun. Happy birthday yang keempat buat TCI. Thanks semua dari Mak Toshi TCI tim atau anggota TCI lain yang selalu mengingatkan atau bantuin. Yes ya. Yang masih bingung, jujur gua baru kenal TCI di bulan April tahun ini. Aja udah dapat manfaat profit plus sekaligus pertama terjun di kripto plus sekaligus pertama terjun ke kripto juga
mulai tahu kripto tahun 2022, cuman masih seliwar-seliwer ya. Sekarang udah masuk dan pas juga pertama masuk pas lihat TCI di beranda YouTube. Yang ngikutin TCI dari awal apa nih? Awal lebar banget ini. Oh, lebar banget senyumnya. Kopinya pun semakin nikmat. Yes, bener ya. Makin profit soalnya biasanya gitu tuh. Kopinya makin legit katanya ya. Thank you TCI. Salam 3 Golden Rules dan salam tabur tuai. Mantap. Ya berarti wah ini salah satu lagi nih. Ya, tahu dari 2022 cuman masih sewer-sewer. Pertama masuk langsung lihat TCI. Wah, jarang tuh. Biasanya dukun dulu. Wah, mantap nih. Mungkin itu ya penyebabnya namanya anti dukun. Nah, lihat nih. Semakin banyak kan. Semakin banyak orang-orang yang nggak perlu kena dulu. Ya, biasanya tuh dulu di 2024 terutama ya. Itu TCI isinya adalah orang-orang korban dukun. Itu kayak menurut gue 90% lebih lah. Itu korban dukun. Gitu. Nah, gue happy banget ngeliat orang-orang yang nggak perlu dulu kena dukun. Dan itu tujuan utama dari TCI. Sip ya. Ya semoga terus konsisten aja. Dan ya nggak sampai nanti kena bisikan-bisikan iblis. Karena ya seperti yang tadi gue ngomong di bawah ya. Yang Bro Rico Naro bilang tuh. Yang urusan di UK ya. Nanti semakin mendekati ke pucuknya. Itu bisikan iblis akan semakin kuat. Buat ngebawa lu FOMO gitu. Jadi ya harus memperkuat iman saja nanti kalau udah dekat-dekat ke sana. Kalau SOP-nya udah bilang TP ya TP aja. Begitu ya. Sip. Next dari Iskandar Tani. Happy birthday TCI. Semoga semakin sukses. Tetap memberikan edukasi secara gratis yang pada masa sekarang ini sangat sulit. Bahkan hampir tidak mungkin gratis seperti TCI. Salut. You're welcome ya. Semoga bermanfaat dan ya semoga semuanya konsisten juga. Terus mau denger gitu karena ya kalau menurut gue pribadi ya yang paling penting dari TCI itu adalah pengulangannya karena dengan lo diulang terus nanti akan pelan-pelan masuk ke alam bawah sadar lo ya kayak inilah kayak tadi kan ada tuh udah ada lagi yang nulis nyaris all in kagak jadi gara-gara topeng gue keluar pas mau ngeklik ya itu tujuan utamanya supaya nanti otomatis di otak lu sendiri. Jadi gue tuh kayak sekarang pelan-pelan lagi ngeprogram otak lu. Kayak gue brainwash tapi bagus. Biasanya kan kalau di brainwash jelek tuh ya. Gaslight, nah itu jelek kan ya. Dan lain-lain kan. Ya biasa kan brainwash kan konotasi negatif. Nah gue tuh di TCI pengen nge-brainwash lu biar punya mindset yang tepat. Gitu. Karena kalau udah punya mindset yang tepat itu lu kayak dapet kail begitu. Ya, jadi gue di sini nggak mau ngasih ikan. Gue mau ngasih kail supaya lu bisa mancing sendiri nanti ke depannya. Ya, tapi baik lagi ya. Kadang-kadang kalau mentalnya pengemis ya, mentalnya tuh bukan orang miskin ya. Mental miskin itu dikasih kail malah marah. Anjing lu, gue pengennya ikan, lu kasih kail, goblok. Nah, banyak kayak gitu tuh dulu. Nah, tapi sekarang makin terfilter sendiri yang kayak begitu bahkan nggak masuk. Nggak video tuh bahkan nggak disuggest ke dia gitu video TCI. And that's good. Karena gue cuma mau hadir buat yang mau aja. Begitu. Ya, sip, mantap. Ini satu udah sempat like-likein juga ya. Sekali lagi thank you buat semua yang mengucapkan happy birthday, happy anniversary ya. Ya gila sih gak kerasa juga ya, udah 4 tahun. Ya, semoga cycle-cycle selanjutnya kita bisa makin profitable lagi ya. Oke, beres. Itu aja untuk komen-komen pada hari ini. Selanjutnya kita tinggal masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah ya. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Margex. Margex ini tentunya bukan lagi nama yang asing karena kita sering bahas di DCWT ya. Dan tentunya apa yang paling melekat sama Margex yaitu event prize pool kemarin ya. Kemarin cukup banyak yang tertarik untuk ikut dan sudah beberapa juga langsung mendapatkan manfaatnya ya. Dan ada beberapa yang nanya, "Bang, kapan Bang ada event lagi?" Nah, pertanyaan lo sudah bisa kita jawab sekarang. Sekarang sedang berjalan ya, berlangsung sampai tanggal 30 Agustus dan kali ini trading competitionnya ini lebih besar lagi price poolnya, meningkat 100%. Waktu kemarin price poolnya hanya 1000 USD saja, sekarang menjadi 2000 USD dengan tambahan 100 USD per volume 1 juta. Ya, jadi buat lo yang kemarin ngerasa, wah mantap nih ya ikutan trading competition dari Margex menguntungkan, monggo bisa ikutan lagi. Ini berlangsung sampai tanggal 30 Agustus dengan syarat yang sama seperti kemarin lah ya. Volume minimal 1 juta dan minimal 20 participants begitu ya.
Jadi buat yang kemarin nanya-nanya, nah ini ya sudah ada lagi. Tapi gue ingatkan sekali lagi, buat yang sudah bisa trading futures, jangan dipaksakan. Karena kalau dipaksakan yang konyol juga. Kalau liquid ya jadi konyol. Tapi kalau memang lu sudah sering trading futures, dibandingin trading doang nggak dapat apa-apa, kalau memang volume lu cukup besar, nah di sini lu bisa mendapatkan lagi extra price pool gitu ya. Dan selain itu juga tentunya ada ini ya, ada juga 10.000 USDT worth of bonus ya, di mana lo bisa mendapatkan plus lagi tambahan 20% untuk deposit amount dengan menggunakan promo code Toshi Crypto. Jadi buat lo yang tertarik untuk coba, silahkan karena ada 10.000 USDT dalam bentuk bonus yang siap lo bisa dapatkan ya. Nah, sekali lagi untuk yang ini sih bisa terus ya. Untuk yang ini bisa terus, tapi untuk yang trading competition ini sampai tanggal 31 Agustus. Sorry, bukan 31, tanggal 30 Agustus ya. Jadi buat lo yang tertarik, monggo bisa ikutan ya. Sip, itu kurang lebih untuk Margex. Buat lo yang tertarik untuk coba, silahkan bisa menggunakan link reflector di bawah dan mulai trade di Margex. Dan kita masuk ke Solana. Solana kemarin ngepump 9,63%. Wow. Dan yang asiknya apa? Kita dapat posisi long. Ya luar biasa ya. Retest 1, retest 2 di 173,87. Buat yang konservatif ya mungkin sekarang sedikit sakit perut ya. Karena profitnya jadi ya kalau yang konservatif tipis di sini ya. Tapi apapun itu disyukuri. Tetap masih oke kok. 1,54%. Not bad, not bad. Tapi buat yang agresif ya profitnya sebesar 5,72% ya. Nah yang sekarang masih hold posisinya, ya nggak tahu nih, nakal jangan-jangan karena udah kena sebentar GTP-nya. Nah buat yang nakal sekarang lagi bagus, tapi jangan berharap bagus terus loh. Kadang-kadang malah kebalikannya juga. Jadi ya walaupun kali ini profitable, lebih profitable daripada biasanya, tetapi ingat ya SOP tuh jangan dilanggar-langgar ya. Lagi enaknya mungkin senyum, kalau lagi nggak enak gimana? Begitu ya. Nah belum ada setup lagi untuk featuresnya ya, karena ya lu bisa lihat sendiri di sini ya, mau di mana itu belum ada lagi struktur gitu ya. Nah, untuk sekarang, sorry sebentar, ini kayaknya sedikit kegeser. Nah, di sini ya. Oke, nah untuk posisi spotnya ada di 193,8, lalu di EMA20, dan yang terakhir di 173,87. Next, kita masuk ke Cardano. Untuk Cardano kita bisa di sini. Sayangnya, aduh coba aja ya, ini EMA20-nya nahan. Bukan kemarin, di tanggal 11 Agustus sayangnya jebol. Jadi ya nggak ada setup futures. Kalau ada setup futures ya sebenarnya udah profit juga. Cuman ya sudahlah, namanya belum ada setup ya jadi paksakan ya. Nah untuk sekarang kita bisa di sini, ini kan close-nya itu di 0,8412 ya. Sementara ini sedikit di bawah. Oke, berarti kemarin itu ini daily close-nya sedikit di atas walaupun super tipis ya. Jadi ya kalau mau buka posisi short boleh-boleh aja, tapi ini posisi short yang resikonya lebih tinggi karena technically speaking ini daily close-nya sedikit di atas dari struktur. Begitu ya. Sekali lagi kalau buat lo yang pengen buka posisi short atau sudah buka posisi short, ini adalah posisi yang lebih beresiko dibandingkan kalau dia daily close-nya tuh di bawah dari struktur resisten gitu ya. Nah, untuk target TP-nya buat yang ekstra agresif ini, ya jelas di angka 0,805 ya. Nah, untuk posisi spotnya di 0,805, lalu di EMA20, dan di 0,723 yang confluence dengan EMA200 dan 50 ya. Next, kita masuk ke SWI atau SWI ya. Kita bisa di sini retest 1, retest 2 sudah terjadi di 3,946 sebenarnya dari kemarin ya. Nah buat lo yang sudah nunggu-nunggu posisi short sudah dapat nih ya. Nah posisi shortnya ini target TP-nya di MA20 buat yang konservatif, buat yang agresif di angka 3,5672 ya. Sip, itu kurang lebih untuk setup futuresnya. Untuk posisi spot di MA20 yang baru di reclaim kemarin, lalu di 3,567 dan di MA50 ya. Sip, itu kurang lebih untuk setup di DCWT sesi kedua ini. Sebelum kita tutup, seperti biasa gua akan ingatkan lagi 3 golden rules. Jangan pegang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Yang terakhir, salam tabur tuai. Ingat, apa yang lo tabur kan lo tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport
channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.